cara mendapatkan uangnya itu haram, menjadi haram. nah iya. Ini ada pertanyaan menarik nih. Ada pertanyaan menarik kalau seperti ini. Artinya cara mendapatkannya harus halal juga. Kalau begini, Pak. Uang hasil korupsi dibuat beli daging kurban. Dagingnya dikurbankan. Dibuat beli sapi, disembelih sapinya. Pada waktu itu ada. Tapi uangnya ini uang hasil korupsi. Dagingnya yang kita makan ini haram atau halal? Loh, Kamu ngerti kalau orang itu korupsi? orang itu korupsi. Bentar, kamu ngerti orang itu kalau beli sapinya itu dari uang korupsi? Ngerti, karena sudah ditetapkan menjadi koruptor oleh KPK. Jadi dia pasti korupsi. Keliling sapi. Nah, gitu. Tapi kamu ngerti kalau sapi yang disembelih itu sapi dari dia? Ngerti kan diumumkan. Ini sumbangan dari bapak ini gitu. Umpamanya ngerti loh, Pak. Ngerti ya? Ngerti Detail ya? ya? Detail. Kamu detail ngerti Iya. ya? Ngerti. Ini yang korban Si bapak. A. Ya. Terus jeda itu dia terbukti bahwa dia korupsi. Dan kamu yakin kalau uang yang dibuat beli sapi itu uang korupsi? Yakin? Yakin. Karena dia ikut, Pak. Yakin dulu, Pak. Benar nih. Jadi gini, korban itu perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik. Tapi korupsi kan nggak baik. Nah, ketika ini ada ini untuk mensucikan uang saya. Nuduh. Ini uang panas masukin kulkas. Keliling AC. Jadi ketika beramal dengan sesuatu yang hasilnya dari sesuatu yang haram, Iya. itu terus amalnya ditolak. Terus yang makan ini gimana? Nah, yang makan kalau nggak ngerti udah apa-apa. Wah, kalau ngerti ya. Ya nggak usah makan. Waduh, kita juga ikut makan korupsi kemarin ini sangat bahaya. Urus sama ya. Nggak usah, makanya kalau dapat daging kurban nggak usah detail-detail. Ini sing kurban siapa? Bapak kayak. Aduh, ini. Wih duitnya halal dong nih. Waduh, ini haram. Ayo, perpaduan terhalang jangan haram ini. Jadi termasuk cara mendapatkannya itu juga dibahas seperti itu. Siap. Jadi kamu kalau korbannya. Ya. Jangan hasil korupsi. Makanya marilah kita korban perasaan. Aman. Pasti halal. Itu pasti halal itu. Terus gini, Pak. Saya nanya, Pak. Mulai mau takut. Iya. Kesini tuh tujuannya bertanya, Pak. Iya. Terkait minuman keras nih, Pak. Itu kan menurut cerita itu minuman keras itu diharamkan kan pasca Sayyidina Abu Bakar ketahuan mabuk. Sayyidina Umar bin Khattab ketahuan mabuk sama Kanjeng Nabi aja, Pak. Coba nggak ketahuan dan nggak sampai mabuk kan boleh-boleh saja sampai hari ini, Pak. Jadi Imam al-Khamr ya, itu sudah dinas dalam Al-Quran. Dan memang diriwayatkan keharamannya itu kan tidak serta-merta. Karena memang hobi orang Arab menjadi sebuah kebanggaan saat itu. Kalau dia itu sudah salah satu kekuatan kuat, wakil. Tidak ada semacam kebanggaan. Selain wanita. Iya. Jadi setelah terjadi, ada yang mengatakan itu Umar bin Khattab, ada juga yang mengatakan itu Ali bin Abi Thalib. Itu deleming, tau deleming. Kalau bahasa kita itu deleming. Ketika beliau sholat itu konsentrasinya itu terpecah. Ngoyeng. Seperti itu. Jadi apa yang dibaca itu tidak jelas. Makanya sampai turun wala taqrabus sholata wa antum sukara. Ojo jedek karo penggawean dengan sholat ya kan lagi mabuk. Ada ayat khusus. Dan kemudian secara tegas disampaikan innamal khamr tadi kan wal maisir sampai akhir fajtanibuh maka jauhilah kan seperti itu. Jadi khamr memang ketika itu makanya maaf asbabun nuzul, asbabul wurud itu kan ada kejadian. Jadi ada saat itu yang menjadi objek kejadian yang menjadi dasar kejadiannya, referensinya kejadian sahabat. Kemudian muncul iki lagi jar-jarno. Kemudian mabuk kabeh umat. Berarti permasalahannya kan bukan minumannya, tapi mabuknya. Nah, makanya itu kemudian karena ini membahayakan,
Maka Rasulullah memang khamr memabukkan, memang minumannya yang menyebabkan, kan itu kan, orangnya yang minum. Kemudian secara tegas, kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan adalah haram. Qaliluhu wa kathiru, baik sedikit maupun Banyak. Apapun. apapun. Naik bis berarti haram. Karena mabuk naik bis. Ya harus dibedakan, istilah mabuk perjalanan sama mabuk minuman. Serius Pak, saya mabuk saya bisa ngoyang saya kalau naik Itu bis kan saya. mabuk, Bener nggak? itu kan mabuk karena kan nggak semua orang naik bis mabuk. Ya. Berarti khusus saya naik bis itu haram gitu Pak? Atau gimana konsep Gini loh, mabuk Angin. bahasa dikatakan mabuk. Ketika lupa kan? Lupa hilang ingatan dan macam-macam. Terus ada mabuk naik bis, itu mabuk kendaraan gara-gara masuk angin atau gara-gara macam-macam, bukan karena makanan atau minuman. Terus dikaitkan Loh, soalnya gini Pak, kan kapasitas mabuk itu saya sepakat dengan apa setiap orang itu berbeda kan gitu ya Cang ya. Apa tadi bilang kan setiap orang itu berbeda kan, nggak semua orang naik bis itu mabuk, juga nggak semua orang Pak minum anggur merah itu mabuk. Saya minum 1 botol itu nggak mabuk Pak. Betul, tapi kan dalilnya sudah jelas. Yang memabukkan sedikit atau banyak haram. Berarti lebih baik banyak nih sama-sama haram nih. Kalau dulu begini minumnya, sekarang begini saja nih Cang. Tapi kalau saya bukan Sama-sama gitu. haram Cang. Saya melihatnya bukan gitu. Gimana? Untung pada waktu Saya sholat di nomor itu dia mabuk arak. Bayangkan kalau dia mabuk rokok, saya gak iso rokokan Bang. Gak iso gawe konten aku mumet lagi gak aku sih. Jangan gitu Pak. Itu ada yang mengharamkan ya. Untung kita ikut golongan yang menghalalkan. Ini ya, kalau yang ini yang kita minum ini namanya kopi. Kita mengenalnya kopi. Orang Indonesia mengatakan kopi, orang Inggris mengatakan Cafe. kafe. Kemudian orang Prancis beda lagi. Padahal itu diambil dari kata kafa. Kafa itu sebuah kampung yang ada di daerah Ethiopia yang berdekatan dengan Yaman, penghasil kopi saat itu. Kalau kita ngomong ini, jadi ini terkenalnya dulu di Eropa sebagai wine of Arabia. Kita minum wine ini wine. Jadi nanti secara khusus kalau kamu berkenan nanti kita akan bahas kopi, juga bahas rokok. Jadi kopi itu bagaimana, sejarahnya bagaimana. Ini sekedar pernah ini pada sekitar abad 15-an ya. Ketika di Arab itu ada salah satu, saya lupa. Jadi salah satu gubernurnya, penguasa Arab itu mengumpulkan para ulama-ulama di Arab sana dengan pesanan hukum haramkan kopi. Loh betul, ini pernah diharamkan kopi. Abad ke-15. Sekitar abad itu. Alasannya? Alasannya begini, oh ini nih, membuat orang-orang kecanduan seperti orang minum khamr kan seperti itu. Ternyata setelah diselidiki bukan itu, karena ini ada tradisi ya, kalau kita sekarang kalau ngomong di Indonesia ini cuma kedai kopi, ya, kafe dan macam. Dulu di sana juga ada di rumah-rumah kopi di Arab itu. Disitulah berkumpulnya orang-orang intelektual Muslim. Dari obrolan-obrolan itu ternyata muncul kritikan kepada pemerintah, menggunakan kekuatan ulama yang saat itu. Terus kemudian dibuat haram gitu. Buat haram, pernah, bahkan hukuman mati bagi peminum kopi. Pernah terjadi. Mati gitu itu Cang. Padahal sejarah kopi pertama muncul di Yaman itu oleh kelompok Asandili itu. Ini adalah salah satu minuman yang diminum oleh para sufi. Orang yang senang zikir malam, orang tahajud, dan orang yang belajar mutolaah itu. Makanya kaum santri di Indonesia ini kan kopi kan, gandrung. Dan kopi ini bisa menjadi sebuah sarana diplomasi yang luar biasa. Iya, betul. Banyak keputusan-keputusan penting ada di Dengan kopi. Jadi termasuk munculnya pemekaran wilayah di Indonesia itu dari ngobrol-ngobrol ngopi seperti ini. Bahkan revolusi industri di Prancis itu dengan kopi bermula dari kedai kopi gitu. Jadi makanya sampai orang Eropa ini rasanya sama, dampaknya juga sama. Tetapi kalau kita minum kopi nggak sampai lupa ingatan.
kita tetap sadar. Tapi kalau kamu dia sampai lupa ingat, ingatnya sampai ya. Nah ini ini makanya muncul namanya wine of Arabia. Berarti besok saya mau beli anggur merah, saya kasih nama wine of Indonesia. Karena itu tidak memabukkan. Kalau anggur itu Kan sari. ya betul, justru harus kamu ketahui dalam Islam itu bahkan disampaikan dosanya orang yang minum khamr itu ya. Mulai orang yang nanam anggur Itu berdosa. kalau niatnya nanti untuk dijual dijadikan minuman keras, maka petaninya yang nanam semuanya ikut dosa. Yang jaga kebun, pedagangnya, sampai orang yang meras anggur untuk jadikan minuman itu juga ikut dosa sampai kepada peminumnya. Jadi termasuk dosa yang berjamaah itu dosa yang salah itu yang disebutkan sampai yang yang meres anggur, yang jaga anggur, yang nanam anggur sampai drinkernya aja semuanya ikut berdosa. Sampai Kalau anggur mulai itu. nanamnya itu memang tujuannya untuk dijadikan minuman keras. Jadi nggak ada istilah mau bikin ini wine of Indonesia anggur kan dinyatakan buat yang itu sudah dijadikan minuman keras itu yang tidak boleh. Jadi udah jelas gitu. Jadi kalau katalah kalau mau bahkan ini kopi ini dia tuh wine of Islam. Jadi wine-nya orang Islam itu kopi. Saya ingat kalau kopi itu. Tahu nyete ya? Nyete, tahu. Nyete itu salah satu perpaduan antara tadkhin itu merokok dan itu. Saya ingat diplomasinya duta besar sehingga presiden kita itu bisa masuk ke makom syarifah itu kan gara-gara diplomasi kopi. Presiden kita pada waktu itu Jadi ketika era siapa ya? ketika para pejabat Arab itu lagi nyantai di ruang khusus sambil menikmati Rokok. gitu. Cerutu. Rokok lah, kebetulan diplomat kita itu adalah santri gitu, yang akrab dengan dunia nyete gitu. Kemudian beliau itu menciptakan syair, wa in turid ziyadatal ladadi fazid biya bi atharil qahwati. Para tuan-tuan, wa in turid jika engkau menghendaki ziyadatal ladati, kenikmatan yang bertambah dari merokok itu, fazid biya, tambahi saja rokoknya bi atharil qahwati dengan CT-nya. Diginikan itu ya. Akhirnya diginikan benar. Kemudian dia merokok, Ini juga ada sebab menurutnya berarti ini. kemudian diplomasi berjalan lancar sehingga salah satunya ini yang cerita sendiri duta besar presiden alhamdulillah diberi kesempatan untuk masuk ke dalam makom syarifah, langsung ke hadapan Gara-gara CT. ke makamnya Rasulullah Muhammad SAW tanpa ada Tinggal tembok, langsung di depan. Apa al atas itu, Pak? Bukan. Jadi Duta besar. gara-gara atharul qahwah. Apa? Atharul qahwah Atarul Kohwa. CT. Alias CT. itu bekasnya kopi itu jadi dibuatkan syair diplomasi. Kemudian saya juga punya itu diplomasi kelompok itu punya semuanya. Jadi nanti perlu kalau kamu masih pengen banyak berbicara Harus itu. kemudian kelompok dan semuanya itu kita bahas yang lekat dengan dunia diplomasi dengan politik dan runding-runding itu di Indonesia itu ada semuanya dan kita bisa memanfaatkan itu dengan bahasa kita yang santai. Tapi di part kedua saya masih ngeyel ini. Kayaknya wine ini harus dihalalkan ini Pak. Karena saya masih bersikukuh ini. Ya gini aja yang kalah wine of Arabian gitu aja, wine of Islam gitu aja kan. Alias kopi. Mau